Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Agatha Triutami, guru pendidikan agama Katolik di SMA Negeri 11 Luwu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2024 pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan nomor induk mahasiswa 24890500873. Pada hari ini, tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 10 semester ganjil dengan materi kesetaraan laki-laki dan perempuan. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Hanya kita semua dalam keadaan yang sehat. Sehingga pada pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali untuk bersama-sama melanjutkan materi kita. Nah, apakah semua sudah siap untuk belajar? Sudah. Sudah? Sudah. Oke, namun sebelum itu kita sedarkan dulu dengan bersama-sama menyanyi ya. Ayo kita semua berdiri. Sekarang kita akan mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini
sekalian, guru, mari kita berdoa dalam nama Bapa yang Kudus, amin. Allah Bapa yang berada di surga, yang syukur kami aturkan kepadamu, di mana Engkau telah membimbing kami sepanjang malam hingga pagi hari. Khususnya ya Tuhan, pada pagi hari ini kami berkumpul bersama untuk melanjutkan materi kami. Kiranya apa yang disampaikan oleh guru kami, yang lagi kami share dengan kami untuk menjadi bekal kami ke depan. Tuhan, dan kepadamu dengan Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih Tuhan sudah memimpin kita dalam doa. Sekarang Ibu akan absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Oke. Ya, puji Tuhan, kita semua boleh hadir bersama-sama untuk mengikuti materi kita pada hari ini. Nah, anak-anak, materi kita hari ini yaitu tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Masih ingat? Masih? Ya, apa materi kita minggu lalu? Iya, aku pribadi yang unik. Jadi yang lalu, minggu lalu kita sudah membahas tentang aku pribadi yang unik. Dan sekarang kita akan bersama-sama membahas tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Nah, di atas ada pertanyaan tematik ya, bisa dilihat? Bisa? Oke, yang pertama, mengapa harus ada kesetaraan laki-laki dan perempuan? Apa coba? Siapa yang tahu? Silahkan. Iya, apa juga? Karena setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang setara bersama. Oke, betul sekali ya. Kita berikan aplaus untuk Tuhan. Jadi, laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama, memiliki kesetaraan yang sama. Masih ada yang lain? Apa? Ya, silakan Aurel, apa? Iya, betul sekali, kita berikan aplaus. Iya, jadi antara laki-laki dan perempuan itu kita harus saling mendukung ya, saling kerjasama. Apakah masih ada yang lain? Oke, silakan Asik. Oke, betul sekali. Kita berikan aplaus untuk Asik. Jadi seringkali ya terjadi ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Padahal laki-laki dan perempuan itu memiliki kesetaraan yang sama. Kita lanjut yang kedua. Apa saja contoh kesetaraan gender? Ada yang tahu? Apa saja contoh kesetaraan gender? Apa-apa kira-kira contohnya? Oke, apa? Silakan. Contoh kesetaraan gender dapat dilihat dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari keluarga hingga pendidikan, pekerjaan, dan pemerintahan. Oke, betul sekali. Ya, kita berikan aplaus untuk Afif. Contoh kesetaraan gender itu bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari ya, baik itu dalam keluarga, dalam pendidikan, pekerjaan, dan pemerintahan. Kita lanjut yang berikut. Apa yang dimaksud kesetaraan gender? Dan sebutkan contohnya. Apa ya? Kesetaraan gender adalah daerah di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak, kesempatan, dan perlakuan yang setara dalam semua aspek kehidupan. Ini berarti bahwa tidak ada diskriminasi atau batasan berdasarkan jenis kelamin. Contohnya pendidikan, pekerjaan, hukum, kesehatan, politik, dan bidang lainnya. Oke, betul sekali ya. Kita berikan aplaus untuk Leo.
berupa dengan contoh-contoh dari kesetaraan gender. Oke, kita lanjut pada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu memahami jati diri sebagai perempuan atau laki-laki yang saling melengkapi dan sederajat. Bersyukur kepada Allah yang menciptakan dirinya sebagai perempuan atau laki-laki, sehingga pada akhirnya menghargai sebagai perempuan atau laki-laki yang saling melengkapi dan sederajat. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, jadi dalam materi yang akan kita dalami pada hari ini, kita diajak untuk bersama-sama memahami siapa sebenarnya jati diri kita sebagai laki-laki dan perempuan yang diciptakan Tuhan sederajat. Laki-laki dan perempuan itu memiliki kodrat fisik, pemikiran, dan perasaan yang berbeda ya. Antara laki-laki dan perempuan itu memiliki pemikiran dan perasaan yang berbeda. Namun, perbedaan itu bukanlah hal yang harus kita pertentangkan ya. Tapi bagaimana caranya agar kita bisa saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan. Oke, baik, kita melangkah dalam kegiatan inti. Nah, di sini dalam kegiatan inti ini kalian diminta untuk membuat poster tentang kesetaraan gender. Jadi nanti setiap kelompok itu akan memilih satu proyek ya yang berkaitan dengan topik. Kemudian bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam membuat proyek yaitu ada kertas manila, kemudian lem, gunting, spidol, dan ballpoint. Nah, di atas itu ada judul topik yang akan kalian pilih ya. Di atas itu ada 2 topik. Yang pertama itu tentang kesetaraan gender keluarga. Yang kedua itu tentang kesetaraan gender dalam masyarakat. Jadi nanti kita bagi dalam 2 kelompok saja ya. Yang kelompok 1 nanti akan membahas tentang kesetaraan gender keluarga. Kemudian yang kelompok 2 akan membahas tentang kesetaraan gender dalam masyarakat. Dalam kelompok untuk bersama-sama mengerjakan proyek sesuai dengan topik di atas ya. Silakan. Baik, sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya ya yang akan kalian pakai untuk menghasilkan proyek sesuai dengan topik yang sudah kalian pilih tadi ya. Oke, jadi Ibu sudah bagikan LKPD-nya. Sekarang silahkan kalian rumuskan tujuan proyek berdasarkan topik yang sudah kalian pilih tadi ya. Jadi kelompok 1 di sini membahas tentang kesetaraan gender dalam keluarga. Kemudian kelompok 2 membahas tentang kesetaraan gender dalam masyarakat. Nah, silakan kalian rumuskan tujuan proyek yang kalian buat. Setelah itu, ya, Ibu tadi sudah bagikan gambarnya ya. Silakan kelompokkan gambar-gambar tersebut itu berdasarkan dengan topik yang kalian pilih tadi. Berapa menit kalian bisa menyelesaikan proyeknya?
30 menit bisa? Oke, bisa ya. Oke, kita mulai dari sekarang. Kelompok 2, oke, sudah selesai ya. Kelompok 1 juga sudah selesai. Sudah? Oke, sudah selesai semua ya? Sudah? Oke, kita mulai dari kelompok berapa dulu yang akan presentasi? Oke, kelompok 1 dulu ya yang akan mempresentasikan hasil proyek yang sudah mereka hasilkan. Oke, silakan kita mulai dari kelompok 1. Selamat pagi semua. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang bertopik kesetaraan gender dalam keluarga. Adapun nama-nama anggota, yang pertama ada Ape, yang kedua Marcelina, yang ketiga Pauline, keempat Nada, kelima Putri, keenam Fitria, keenam Monica, dan yang ketujuh Aurel. Adapun tujuan dari topik kesetaraan gender dalam keluarga, yang pertama akan dibacakan oleh saudari Aurel. Tujuan kesetaraan gender dalam keluarga adalah untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sehat dan kuat, serta untuk mencapai ketahanan keluarga. Membangun keluarga yang sehat secara ekonomi, memastikan anak memiliki tubuh sehat, membangun ketahanan keluarga, membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Yang kedua, kesetaraan gender dalam keluarga dapat terwujudkan dengan membagi peran dan mengasuh didik anak, membagi tugas pekerjaan rumah secara merata, memberikan kebebasan untuk menyatakan pendapat dan menentukan pilihan, memberikan kebebasan dalam mengambil keputusan, membantu finansial keluarga. Yang ketiga, untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam keluarga. Semua pihak, baik individu, keluarga maupun masyarakat secara lebih luas, harus berkomitmen untuk mencapai perubahan positif. Baik, demikian tujuan dari kesetaraan gender dalam keluarga. Sekarang di sini ada gambar. Yang pertama, bekerja sama dalam membantu anak. Yang kedua, laki-laki maupun perempuan memiliki kesetaraan. Yang ketiga, memasak bersama. Yang keempat, pekerjaan rumah bisa dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki. Dan yang kelima, tugas di dapur bukan hanya bisa dilakukan oleh perempuan, tetapi bisa juga dilakukan oleh laki-laki. Demikian hasil dari presentasi kami. Kami ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1.
ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul tentang kesetaraan gender dalam masyarakat. Nah, sebelum kami melanjutkan presentasi kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari ibu sini. Perkenalkan, nama saya Mas Ali, saya Leo, Saya Juan. Saya Amelia, saya Nobida, saya Stefania. Nah, itulah kami dari kelompok 2. Tujuan dari proyek kami yaitu kesetaraan gender dalam masyarakat yang akan dibacakan oleh saudara Leo. Nah, tujuan kesetaraan gender dalam masyarakat adalah memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, membuat masyarakat lebih aman dan sehat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memungkinkan perempuan dan laki-laki membuat keputusan yang berdampak positif dan kesehatan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan memenuhi hak-hak ketenagakerjaan, melibatkan perempuan dalam mengambil keputusan, memberi gaji yang sama antara perempuan dan laki-laki, memberikan kesempatan jenjang karir. Nah, itulah tujuan dari proyek kami. Sekarang kami telah mendeskripsikan beberapa gambar. Yang pertama itu perempuan juga bisa menjadi pemimpin. Terus gambar yang kedua, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Gambar yang ketiga, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Gambar yang keempat, laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan yang sama. Gambar yang kelima, perempuan dan laki-laki dapat mendukung satu sama lain. Dan gambar yang terakhir, laki-laki dan perempuan bisa menentukan visi mereka sendiri. Dan dari presentasi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, tadi itu sudah kalian presentasikan ya berdasarkan dengan topik yang sudah kalian pilih. Bisa kita simpulkan bersama dari topik yang sudah kalian presentasikan bersama, yaitu pria dan wanita itu diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi ya. Jadi antara pria dan wanita itu diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi, untuk menjadi teman hidup. Jadi pria saja itu tidaklah lengkap kalau misalnya hidup sendiri saja ya. Maka ambillah wanita, diciptakanlah perempuan. Selanjutnya panggilan Tuhan atas laki-laki atau perempuan itu adalah masing-masing berkembang dan memperkembangkan diri menjadi laki-laki sejati dan perempuan yang sejati ya. Selanjutnya penolong itu adalah yang sepadan, yang sama dengan dia, artinya yang memiliki kedudukan yang sama ya. Itu adalah manusia yang lain. Jadi dengan adanya manusia yang lain itu memungkinkan manusia membangun relasi satu sama yang lain. Oleh karena itu Tuhan menciptakan pria dan wanita dengan begitu sempurna. Jadi laki-laki dan perempuan itu diciptakan untuk saling melengkapi. Baik, kita lanjut dalam kegiatan penutup. Bisa kita refleksikan bersama ya. Kira-kira apa yang paling berkesan selama kegiatan pembelajaran kita? Ya, membuat proyek berkesan ya. Dengan proyek yang sudah kalian hasilkan itu membuat kalian berkesan. Mengapa? Mengapa dalam pembuatan proyek itu
kesulitan ya. Jadi dalam membuat proyek kalian tidak mengalami kesulitan. Dari materi yang sudah kita bahas bersama tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, bisa kita lihat bersama ya bahwa kesetaraan gender itu adalah prinsip yang mendukung kesetaraan hak, tanggung jawab, dan peluang individu tanpa memandang jenis kelamin. Ini berarti bahwa baik pria dan wanita itu memiliki kesempatan yang sama dalam semua aspek kehidupan, termasuk itu aspek pendidikan, kemudian pekerjaan, dan partisipasi dalam mengambil keputusan. Saya kira untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini ya. Dan sekali lagi bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan dengan begitu sempurna, dengan begitu baik adanya. Maka laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi ya. Jadi jangan ada yang mengatakan bahwa itu hanya tugas perempuan saja, bukan tugas laki-laki. Tapi tugas perempuan itu bisa dikerjakan oleh laki-laki, begitu pula sebaliknya tugas laki-laki itu bisa dikerjakan oleh perempuan. Tuhan menghendaki agar perempuan dan laki-laki itu saling melengkapi. Baik, untuk menutup kegiatan kita hari ini, kita akhiri dengan doa penutup ya. Monik bisa pimpin kita dalam doa. Silakan. Amin.